Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kekuatan asli dalam tubuh Qin Chen segera meningkat perlahan, yang membuat Qin Chen cukup senang. Apa yang tidak dimiliki Qin Chen adalah kekuatan urat suci, dan kekuatan Dewa Bulan jauh lebih kuat daripada kekuatan urat suci. Mereka bertiga duduk bersila, semuanya menyerap kekuatan kolam suci Dewa Bulan. Ini hampir selesai. Kekuatan Dewa Bulan adalah kekuatan khusus. Itu milik kekuatan yang paling yin. Ini digunakan untuk mengkonsolidasikan sumber dan meningkatkan esensi suci. Tidak ada masalah, tetapi jika saya ingin langsung menembus puncak awal guru suci, saya harus menyerap kekuatan yang cukup dari pembuluh darah suci. Gumam Qin Chen mulai mengamati sekeliling, energi Dewa Bulan yang dia serap sudah cukup, dan jika dia terus menyerapnya, itu tidak akan meningkatkan dirinya terlalu banyak, tetapi itu akan mempengaruhi Yu Qianzu dan yang lainnya. Tapi Yu Qianzu dan Peri Guangcheng sama-sama wanita, dan kekuatan perbaikan rantainya sangat cocok dengan kolam suci Dewa Bulan. Mereka jauh lebih nyaman daripada Qin Chen untuk mengandalkan kekuatan Dewa Bulan untuk membuat terobosan. Ada desas-desus bahwa jika seseorang ingin memperbaiki rantai ke tubuh Dewa Bulan, dia harus mendapatkan giok peri sajak bulan, dan giok peri sajak bulan ini berada di kolam Dewa Bulan. Gumam Qin Chen berbisik, inilah yang dia pelajari dari ingatan Dewa Pembunuh. Qin Chen berkata, Peri Guangcheng, berikan Hanyu Ling kepadaku. Peri Guangcheng segera memutar sosok anggunnya dan datang ke Qin Chen, dia menundukkan kepalanya, dan menyerahkan Hanyu Ling. Dengan Hanyu Ling di tangannya, tubuh Qin Chen tiba-tiba meledak menjadi kekuatan berkabut. Hanyu Ling ini telah disempurnakan oleh Master Istana Guangcheng, meninggalkan jejak kekuatan, tetapi Qin Chen hanya menggunakan kekuatan asal untuk mengguncangnya dengan lembut dan mengendalikannya. Ini tidak akan diperhatikan oleh Master Istana Guangcheng. Ketika Qin Chen mengendalikan sebagian dari kekuatan Hanyu Ling, dia segera merasakan bahwa kekuatan tak terlihat menyebar keluar dari kolam Dewa Bulan, dan formasi kuno mulai menggerakkan cahaya ilahi, dan cahaya bulan dimulai. Itu menyebar dan menembus tubuh ketiganya. Qin Chen menatap dirinya sendiri dengan heran, setiap sinar cahaya bisa melewatinya, menyaksikan muskuloskeletal dan sirkulasi darahnya, organ-organ internalnya semuanya terbuka di bawah cahaya ini. Dan setelah seberkas sinar menembus, dia merasa sedikit aneh di tubuhnya, seolah-olah sedang membersihkan kotoran. Situasi yang sama muncul di Yu Qianzu dan Peri Guangcheng. Di antara mereka, Yu Qianzu menerima cahaya bulan paling banyak di tubuhnya, dan tubuhnya secara bertahap memancarkan aura yang mengerikan. Seluruh sosok itu tampaknya berubah menjadi cahaya bulan, dan dia ingin berbaur dengan kehampaan, menjadi sangat ilusi. Tubuh Dewa Bulan. Gumam Qin Chen sangat terkejut. Setelah tubuh Dewa Bulan berhasil dipadatkan, itu akan berubah menjadi cahaya bulan. Beberapa mirip dengan inkarnasi Thunder Qin Chen. Dalam pertempuran, keadaan ini secara inheren tak terkalahkan. Tidak tahu berapa lama, sepotong batu giok berharga muncul di tubuh Yu Qianzu. Yu Yun Xianyu, kata Qin Chen terkejut. Qin Chen bisa merasakan bahwa kekuatan di tubuh Qianzu perlahan meningkat, bahkan melampaui dirinya, menuju keadaan puncak awal. Kali ini keuntungannya benar-benar hebat. Di luar kolam Dewa Bulan, Master Istana Guangcheng dan yang lainnya telah kembali, dan menunggu dengan tenang. Dia sudah mengetahui tentang beberapa rencana Yaomi Mansion dari hasil interogasinya pada tetua yang berkhianat, dan hatinya menjadi lebih marah dan dingin. Su Xiong bertanya, Tuan Istana, sampai kapan kita terus menunggu seperti ini? Berapa lama warisan ini akan selesai? Master Istana Guangcheng berkata, waktunya bervariasi. Secara umum, itu akan berakhir dalam 1 jam. Semakin tinggi bakat, semakin lama waktunya. Dalam keadaan normal,
itu tidak akan melebihi setengah hari. Sekarang saudara Wu Dao telah berada di sana selama lebih dari setengah hari. Orang-orang super biasa, saya khawatir mereka akan segera keluar. Ini adalah pertama kalinya seseorang memasuki kolam Dewa Bulan, yang bertahan untuk waktu yang lama. Su Ziji terkejut, selama ini, bisakah senior Wu Dao benar-benar memadatkan tubuh Dewa Bulan? Su Xiong menggelengkan kepalanya dan berkata, pencerahan itu mungkin. Bahkan penguasa istana belum sepenuhnya kental dan berhasil. Itu hanya memadatkan kekuatan cahaya bulan. Tampaknya sejauh ini, saya belum pernah mendengar ada orang yang benar-benar dapat memadatkan tubuh Dewa Bulan. Su Ziji tiba-tiba bergumam, bagaimana jika senior Wu Dao berhasil? Semua orang tidak memiliki komitmen dan sedikit tersenyum, jelas karena mereka tidak terlalu dingin dengan apa yang dia katakan. Pada saat ini, Su Xiong tiba-tiba berteriak, dan melihat dua sosok terbang keluar dari gua. Peri Guangcheng dan Qin Chen dengan ringan mendarat di depan orang banyak, masih dengan wajah tanpa ekspresi. Su Ziji buru-buru berkata, Wu Dao senior, ada apa? Kata kepala istana Guangcheng dan Su Xiong tersenyum dan tidak peduli sama sekali, karena mereka semua tahu bahwa ini tidak mungkin. Tuan istana, Wu Dao senior berhasil memperbaiki rantai, kata Peri Guangcheng tiba-tiba. Semua orang tercengang, dan tidak mengerti untuk sementara waktu. Qin Chen tersenyum dan berkata, bukankah itu yang disebut tubuh Dewa Bulan? Tiba-tiba, cahaya di tubuhnya mulai berkembang, dan cahaya bulan muncul di seluruh tubuhnya, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi transparan, menyilaukan, dan benar-benar indah. Di bawah penglihatan semacam ini, seluruh gua menunjukkan kecemerlangan. Ada keheningan total. Ayah, Tuan Istana, lihat, apakah situasi seperti senior Wu Dao berhasil memperbaiki rantai? Kata Su Ziji bertanya dengan bodoh, dan kemudian dia melihat mata Su Xiong dan Tuan Istana Guangcheng juga terbuka lebar, yang tampak lebih terkejut daripada Su Ziji. Mereka berdua tercengang, mereka menjadi gila, apa yang mereka lihat? Bahwa Wu Dao benar-benar memperbaiki rantai dan menjadi tubuh Dewa Bulan, dan keduanya merasa bahwa pandangan dunia tiba-tiba runtuh. Kenapa? Bukankah itu benar? Kata Qin Chen tersenyum sedikit. Pada saat ini semua orang bangun, tetapi Su Xiong masih membuka mulutnya cukup lebar, dia menggosok bola matanya, dan menepuk kepalanya dari waktu ke waktu untuk melihat apakah dia sedang bermimpi. Su Ziji tertawa, dia melihat kebenaran dengan jelas dari penampilan ayahnya, dan berkata dengan penuh semangat, Wu Dao senior, saya tahu Anda bisa melakukannya. Qin Chen mengangguk, dan tersenyum pada Tuan Istana Guangcheng. Terima kasih banyak Tuan Istana telah mengizinkan, dan upaya orang tua ini tidak sia-sia. Master Istana Guangcheng kehilangan kesadaran untuk sementara waktu, dan terus bergumam pada dirinya sendiri. Su Xiong memandang Qin Chen di belakangnya, seolah-olah dia melihat monster, dia terus menyentuh keringat dingin di dahinya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Dewa Bulan, yang tidak pernah berhasil diperbaiki oleh siapapun, bahkan berhasil diperbaiki oleh seorang pria. Master Istana Guangcheng tersenyum pahit dan berkata, Saudara Wu Dao, kamu benar-benar pria yang ditakdirkan. Dia menggelengkan kepalanya dengan mata penuh iri, dan membuat gerakan tangan yang merosot. Qin Chen tersenyum dan berkata, Tuan Istana, sebenarnya, sangat mudah untuk mengolah rantai ke dalam tubuh Dewa Bulan ini. Wajah Tuan Istana Guangcheng bahkan lebih pahit, tetapi dia adalah sosok yang telah memasuki kolam Dewa Bulan sebanyak 3 kali. Dia belum berhasil memperbaiki rantai sampai sekarang. Bagaimana bisa sederhana? Tuan Istana, sebenarnya, ini sangat sederhana, karena murid ini tampaknya juga telah berhasil memperbaiki rantainya. Pada saat ini, Peri Guangcheng juga berkata dengan hati-hati. Sebelum Tuan Guangcheng dapat berbicara, Peri Guangcheng juga meledak menjadi cahaya bulan yang terang.